Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neng Lisnawati dari kelas B4 2017 dengan nomor NIM 17220144. Hari ini saya akan membahas materi yang pernah diajar sebelumnya. Yang pertama yaitu manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia adalah salah satu fungsi dalam sebuah perusahaan atau organisasi yang fokus pada kegiatan rekrutmen, pengolahan data, dan pengarahan untuk orang-orang yang bekerja dalam perusahaan tersebut. Divisi HR yang mengelola manajemen sumber daya manusia ini akan menyediakan pengetahuan, peralatan yang dibutuhkan, pelatihan, layanan administrasi, pembinaan, sarana hukum, serta pengawasan dan manajemen talenta. Selain itu, divisi ini memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mengembangkan perusahaan dengan menerapkan seluruh nilai dan budaya perusahaan. Ada dua jenis tantangan dalam MSDM, yaitu tantangan eksternal, yaitu sektor ekonomi, sosial, kultural, sektor internasional, sektor teknologi, dan sektor publik. Adapun yang kedua yaitu tantangan internal, yaitu pemilik, pemerintah, manajemen, karyawan, dan customer. Yang kedua yaitu praktek manajemen sumber daya manusia. Para ahli telah mengkaji dengan seksama sistem praktek manajemen sumber daya manusia yang ada di perusahaan, kemudian merumuskan 7 sistem dan praktik manajemen yang memberikan dampak strategik bagi pencapaian sarana perusahaan. Dan yang ketujuh itu adalah internal career opportunities, training system formal, sistem penilaian kinerja, profit sharing plan, employment security, voice mechanism, job definition, dan job definition yang terakhir. Kemudian desain dan analisis pekerjaan. Desain pekerjaan merupakan salah satu komponen penting dalam manajemen sumber daya manusia. Desain pekerjaan atau biasa disebut dengan rencana kerja merupakan fungsi penetapan kegiatan-kegiatan individu atau kelompok karyawan dalam wadah organisasi. Desain pekerjaan merupakan jembatan atau penghubung antara karyawan dengan organisasi. Kemudian analisis pekerjaan. Analisis pekerjaan merupakan tahapan lanjutan setelah sebuah perusahaan atau organisasi selesai mendesain sebuah pekerjaan. Analisis pekerjaan merupakan studi sistematik mengenai tugas, kewajiban, dan tanggung jawab dari suatu pekerjaan, pengetahuan, kemampuan, serta keahlian yang dibutuhkan untuk mengerjakan suatu pekerjaan. Secara umum, analisis pekerjaan juga merupakan bagian dari analisis jabatan. Analisis jabatan merupakan suatu proses untuk mengidentifikasi dan menentukan secara rinci tugas-tugas dan persyaratan dari suatu jabatan tersebut. Adapun 3 tahapan dalam analisis pekerjaan yaitu 1. Mengumpulkan informasi, 2. Menganalisis dan mengelola informasi jabatan, 3. Menyusun informasi jabatan dalam suatu format yang berlaku. Kemudian perencanaan manajemen sumber daya manusia. Pengertian perencanaan MSDM ada tahapannya. Pengertian MSDM atau Human Resource Planning adalah proses peramalan sistematis yang menghubungkan kebutuhan sumber daya manusia atau organisasi dengan cara strategisnya untuk memastikan bahwa kepegawaiannya memadai, berkualitas, dan cukup kompeten untuk mencapai tujuan organisasinya. Perencanaan MSDM ini menjadi elemen organisasi yang sangat penting untuk mempertahankan keunggulan kompetitif dan mengurangi pergantian karyawan. Perencanaan MSDM juga membantu perusahaan untuk menentukan jumlah orang yang tepat pada waktu dan tempat yang tepat untuk melakukan tugas-tugas yang dibutuhkan oleh perusahaan tersebut. Tahapan perencanaan MSDM yaitu 1. Menganalisis tujuan organisasi, 2. Melakukan inventarisasi sumber daya manusia saat ini, 3. Perkiraan permintaan dan pasokan sumber daya manusia, 4. Memperkirakan kesenjangan sumber daya manusia,
kelima, merumuskan rencana tindakan sumber daya manusia. Yang keenam, pemantauan, pengendalian, dan umpan balik. Lalu materi selanjutnya yaitu rekrutmen. Rekrutmen adalah proses mencari, menemukan, mengajak, dan menetapkan sejumlah orang dari dalam maupun dari luar perusahaan sebagai calon tenaga kerja dengan karakteristik tertentu seperti yang telah ditetapkan dalam perencanaan sumber daya manusia. Hasil yang didapatkan dari proses rekrutmen adalah sejumlah tenaga kerja yang akan memasuki proses seleksi, yakni proses untuk menentukan kandidat yang mana yang paling layak untuk mengisi jabatan tertentu yang tersedia di perusahaan. Tujuan rekrutmen yaitu menyediakan sekumpulan calon tenaga kerja atau karyawan yang memenuhi syarat. Yang kedua, agar konsisten dengan strategi, wawasan, dan nilai perusahaan. Yang ketiga, untuk membantu mengurangi kemungkinan keluarnya karyawan yang belum lama bekerja. Yang kelima, yaitu untuk mengkoordinasikan upaya perekrutan dengan program seleksi dan pelatihan. Yang keenam, untuk memenuhi tanggung jawab perusahaan dalam upaya menciptakan kesempatan tenaga kerja. Proses rekrutmen meliputi yang pertama, penyusunan strategi untuk merekrut. Yang kedua, pencarian pelamar-pelamar kerja. Yang ketiga, penyisihan pelamar-pelamar yang tidak cocok untuk penyaringan. Yang kelima yaitu yang keempat yaitu pembuatan kumpulan pelamar. Kendala rekrutmen yaitu faktor organisasional dan kendala eksternal. Demikian penjelasan dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.